Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Turut bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Untuk budaya positif berikutnya yaitu mengenai restitusi dan yang lainnya akan sampai mulai apa ini karena harus direkam tentunya supaya suaranya nanti bisa terdengar ke sana. Terima kasih, Bang Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Biar sehat ya. Ice breathing kali ini kalau saya mengacungkan angka 1, Bapak Ibu cukup tepuk tangan 2 kali. Rok ya. Kalau tangan dan 2, jarinya 2 berarti 1 kali. Ya, balikannya ya. Ini hanya untuk konsentrasi. Apakah Bapak Ibu masih semangat atau sudah mulai mengantuk? Ya, semoga masih semangat. Ya, baik, dimulai. Ayo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mohon perhatiannya karena yang namanya diperhatikan itu ingin ya, anak juga ingin perhatian ya. Jadi tolong untuk waktunya, terima kasih sudah mau meluangkan waktu ke sini untuk memperhatikan saya di sini ya. Sebelumnya tadi Pak Wawan telah menjelaskan tentang teori motivasi seperti apa, posisi kontrol seperti apa. Nah, saya akan melanjutkan ya. Di sini ada budaya positif itu. Tadi ini ada 6 ya, yang belum. Ya sebelumnya ini atau ukur yang akan dicapai ya untuk diseminasi di sini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, saya hanya mengingatkan waktu itu pernah dibahas oleh Pak Haji Nana ya, seperti apa teori tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu. Jadi menghambakan murid. Ya, menghambakan murid di sini kita itu harus bisa menuntun. Ya, yang namanya menuntun berarti bukan ditinggalkan kita sendiri di depan, bukan berarti kita berlari sendiri anak dibiarkan di belakang. Yang namanya dituntun ya, dituntun aja bagaimana anak. Ya, karena setiap anak itu mempunyai kodrat alam yang berbeda. Kodrat alam itu sesuatu yang mereka miliki ya, baik minat, bakat. Bagaimana kita tuntut untuk menghadapi kodrat zaman. Kodrat zamannya itu saat ini. Nah, jadi diibaratkan bahwa siswa itu adalah benih-benih yang akan kita tanam. Ya, Bapak Ibu kan ibaratkan kita seorang petani, murid itu sebagai benih. Nah, itu kan ditanamnya pasti beda-beda kan? Ya, ada yang butuh pupuk banyak, ada yang butuh air banyak, ada yang butuh perawatan khusus. Nah, begitu pula dengan siswa-siswi yang kita hadapi. Murid itu dengan berbagai karakteristik yang mereka miliki membutuhkan perhatian khusus secara berbeda. Ya, beda-beda. Tidak bisa semua anak disamaratakan ya seperti itu. Ya. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin ya. Kemudian disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila ya. Ya, berbahas ya. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal apa saja kan ya? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu punya tujuan mulia ya. Halo. Ya. Kemudian nilai-nilai tersebut itu bersifat universal yang menyeluruh ya, tidak melihat lintas bahasa, suku dan sebagainya ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dalam
untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Gosser. Kemudian next. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja sih di profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Tugas, bawaan tugas. Ya, kita lanjutkan ke ini sudah ya tadi. Nah ini ya, merdeka menurut Hajar Dewantara itu nah ini ya, merdeka ya, menurut Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi merdeka itu yang tadi menghambakan anak itu, jadi si anak diberi kesempatan dengan sesuai minat dan bakat mereka itu, mau kita katakan seperti apa ya, ibaratnya sebagai tanaman tadi benih yang akan kita tanamkan itu kan pasti tanamannya beda-beda ya, tumbuhnya kan ada yang lebih cepat, ada yang lebih subur, ada yang mungkin butuh pupuk, ada yang ada hamaknya. Nah itulah ya, dengan berbagai karya-karya siswa. Nah, ini kan tadi ada posisi kontrol itu ada 5 ya. Yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer itu ya melakukan proses kontrolnya itu ada yang dinamakan restitusi. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, next. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, selama ini yang saya pernah alami ya masa lalu, kalau kita itu langsung ya menjadi anak, kamu salah, kamu tidak taat peraturan, kamu tidak disiplin dan sebagainya, begitu ya. Tanpa siang itu kita tidak mau tahu apakah mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan kesalahannya atau tidak ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran ya, bukan paksaan. Jadi di situ ada bargaining gitu ya, ada penawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi sebelum murid itu mengenal tahu kesalahannya di mana, mereka itu harus melihat ke dalam dirinya sendiri ya, seperti apa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ya untuk kebutuhan dasar akan dijelaskan sendiri. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kembali lagi kita itu menghadapi anak dengan karakter yang berbeda-beda dan tindakannya itu pasti berbeda-beda ya, tidak bisa disamaratakan. Ya, restitusi fokus pada solusi ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Nah, gitu ya. Ya, sebelum nanti dilanjutkan restitusi mendalam, ini kita tentang keyakinan kelas ya. Ini adalah salah satu nilai positif juga, keyakinan kelas. Next Pak. Nah, mengapa kita tidak memerlukan peraturan saja ya? Mengapa kita harus ada keyakinan kelas ya? Nah, seperti tadi, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan tadi itu ya, kebanyakan orang karena takut ditilang gitu kan, takut polisi ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, pakai masker dan sebagainya? Karena takut kena COVID misalnya, itu kan penyakit. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, karena takut dihukum gitu kan, kalau kesiangan dan sebagainya.
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena secara istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu kan ya jadi paku. Nah kemudian seperti ini. Jadi dari peraturan kelas kemudian meluas keyakinan kelas. Nah nanti dari keyakinan kelas itu akan terbentuk lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu akan terbentuk budaya positif. Nah ini ya, mana peraturan, mana keyakinan kelas. Nah, peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kelasnya adalah termasuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah keyakinan kelasnya menghormati orang lain, juga berkomitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Nah kemudian dilarang menggunakan narkoba ya. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan ya. Nah dan sebagainya ini ya. Next. Nah ini ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama itu bertahan hidup. Betul nggak ya? Pertama kita itu survival kan, bertahan hidup, kebutuhan untuk makan gitu kan, untuk tidur, istirahat itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu ya dari alam dan lain sebagainya itu bertahan hidup. Nah yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Merasa tak terus tidak memperhatikan anak. Mereka itu butuh kasih sayang, mereka itu butuh perhatian, gitu kan? Mereka itu butuh diakui pengakuan. Jangan sampai kita hanya memperhatikan anak yang pintar saja, tapi yang lain tidak diperhatikan. Masa kurang kasih sayang. Kemudian kesenangan. Setiap orang pasti punya kesenangan. Ya, beda-beda kan? Ada yang suka, kita ada yang suka bunga, ada yang suka kucing gitu ya, ada yang suka menyanyi ya, punya setiap orang punya kesenangan. Suka tidur, Kemudian ada kebebasan, gitu bebas ya. Saya freedom loh, bebas saya berhak menentukan pendapat saya, berhak untuk ini dan itu. Ya seperti itu. Nah kemudian kekuasaan, tidak boleh kan? Tidak boleh coba tanya siswa ya kelas 9. Mereka merasa berkuasa, sudah berani ke siswa kelas 8 dan kelas 7. Coba kelas 7 kan nggak Jangan, Pak. Ada. Gak apa-apa, jangan suka suami orang. Itu Pak ini ya Bapak Ibu ya, langsung saja dilanjutkan pada ini. Tadi kan restitusinya posisi kontrol sudah, teori motivasi sudah. Nah manajer itu kan ya dengan restitusi. Nah ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapan alur berbentuk segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas bisa dengan cara ya setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu kan, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ya kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, kita tanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah sebenarnya disadari atau tidak, ketika murid melakukan pelanggaran itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu ya. Nah terakhir baru ada keyakinan, menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan. Nah keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah gitu ya. Next point. Nah ini ya, untuk menstabilkan identitas ya, guru beliau berkata. Jadi menstabilkan identitas itu tanya dulu alasannya itu kenapa ya, bahwa setelah itu hanya manusiawi ya, tidak ada manusia yang sempurna ya, nobody is perfect ya, kayak gitu kan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi diajak bicara dulu, tidak langsung menghakimi kamu salah, kamu ini. Nah gitu ya, begitu. Nah Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tuh yang namanya manajer tuh posisinya benar-benar jadi ini ya, pemimpin yang tidak berat sebelah gitu kan, ini tidak mencari tahu siapa yang benar yang salah ya. Bapak Ibu lebih tertarik
ibu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, jadi diajak berbicara ya dari hati ke hati kalau begitu. Jadi si anak itu supaya menyadari sendiri dan kesalahan itu bukan kita yang menghakimi, tetapi mereka itu menyadari apa yang kesalahan yang mereka perbuat ya. Nah, gitu kan. Mau kamu belajar salah lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nih, misalnya ada seorang anak langsung nonjok. Nah, kan itu harus ditanyakan dulu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, next. Nah, terakhir baru kita menanyakan keyakinan ya. Nah, ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita itu misalnya nilai-nilai universal ya yang disepakati. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini ditanyakan keinginan apa yang mau dia lakukan. Ya, ini salah satu contoh ya. Sebentar. Ini apa? Iya. Satu contoh. Beri pertanyaan adalah Salah satu contoh ini ya, siswa yang tidur di kelas. Kamu tahu nggak kenapa ibu kamu di sini? Tahu saya tidur di kelas saat pelajaran itu kan. Iya. Nah, kamu masa nggak cerita kepada ibu? Alasan apa kamu suka tidur di kelas? Tidur di kelas. Malamnya begadang, begadang. Begadang ngapain aja mungkin? Main HP. Orang tua tahu nggak main HP? Tahu nggak? Berarti kalau orang tua tidur, kamu masih main HP? Iya. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Berarti menurut Rama dengan tidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas yang belum kita buat nggak? Melanggar Keyakinan yang kalau tidak boleh dan tidak melanggar. di kelas ya. Kira-kira apa? Kalau di kelas? Ya, berarti masa ya, hari sekarang sudah tinggalan jauh dengan belajar di kelas yang dari belajar malah tidur. Nah, sekarang kita bertanya, setelah ini hal apa yang Anda lakukan? Terus kalau untuk supaya kita tahu museum, memang mau gimana? Supaya kita tidur kelas. Mengatur waktu tidur jam tidur mengurangi jam mendarat. Ya, jadi waktu tidurnya gimana? Dimaksimalkan. Ya, kemudian ada tidak bisa menyadari ya. Kasih dengan satunya. Ya, itu salah satu contoh ya. Saya rasa itu masih banyak kekurangan karena memang itu menggunakan scan dia tanpa banyak latihan lah kalau bilangnya itu banyak spontanitasnya. dulu yang sering tidur. Oh ya, harus pakai sedikit. Bapak Ibu diharapkan setelah ini gitu nanti ya saya mau juga bukan berarti ini ya, tapi hanya berbagi gitu apa yang pernah saya pelajari. Berarti saya mau lebih dulu bagaimana ya. Jadi mulai dari sekarang saya pribadi mengajak ke diri saya, ayo kita sama-sama buat keyakinan kelas di kelas kita gitu. Berikan ruang pada siswa-siswa kita untuk berani mengeluarkan pendapat. Karena apapun itu tetap semuanya itu pada dasarnya bermula dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri aja mereka masih kadang sadar dan tidak sadar di sekolah kan kayak gitu ya. Kalau ada tidur, Bu, carikan, Bu apa? Saya kan biarkan. Mungkin dia belum sadar bahwa dia itu sudah ada di posisi sekolah, gitu. Tidak, ya seperti itu. Nah, setidaknya kalau sudah dibuat kesepakatan kelas akan membawa perubahan yang ke arah lebih baik. Kan itu sudah dibuat, kita sudah sepakat. Nah, ya tadi ada beberapa contohnya ya. Dan nanti materinya juga akan saya share. Ya, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan seperti itu? Atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naro yang pernah hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kurang sirap ya Pak ya. Ngajak guru Inggris enggak? Sini kamu. Saya Sanuki ya awalnya. Itu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ibu Irma. Sudah berapa kali terlambat? Sana. iya mah guru Kamu pilih lapangan besok. 2 kali. kenapa saya harus ke 18 ya Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Main Cepat. sekali ya. Pergi ke lapangan basket. Biasanya berbicara menghadapi, menghadapi, mengunjuk-unjuk, menyakiti, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, naon deui? Wah iya mah orang sidang laya ya. Kita guruna ngerjain wae. Nan! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur. Nah, Tanya, Udah nggak lentok. Langsung kita malah kurang. terus sekarang ibu mau tulis apa yang di buku absen? jangan dibelanya. Kamu sudah sering terlambat kok. Coba. Maaf Bu, maaf saya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Nek. Nah, itu ya. Kemudian kita akan lihat posisi guru sebagai pemantau. Cik, ya. Cik. Lawan-lawan bobo sih. Soalnya dipantau ya. Saya dipantau. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan meminta kok terlambat sih? Lalu saya bangun tadi, jadi biar bisa lancar. Irma es mulai. Es mulai Irma. Kemudian Bu, Ya sudah sana, nanti lain kali yuk. jadi ketika anak sedang dalam posisi dia sedang marah, kemudian sedang galau, itu tidak memungkinkan kita untuk memberikan motivasi kepada guru. Jangan! Nah, balik ke kamu. Balik deh ya. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus, karena kalau kamu seperti ini akan konsekuensinya seperti apa? Beda dengan hukuman. Ada hukuman itu ujung-ujung, besar kalian dulu, sudah kan? Nah ini sebagai posisi manajer menyelesaikan masalah seperti ini.
Cek. Iya, harus majikan aja. Terakhir suara Galak kene wah. Sehingga ketika kita menyelesaikan masalah, pertama siswa harus distabilkan dulu emosinya dalam sebuah institusi. Soalnya kita banyak empati. Apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati? Misalnya ketika kita ada siswa yang tertidur di kelas, kita stabil, kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah tidur di kelas. Pastikan ada rasa mengapa itu sudah terjadi. Nah, kita stabilkan dulu emosinya. Itu yang disebut dengan tahapan pertama dalam tiga restitusi. Kemudian berikutnya adalah dengan variasi tindakan. KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA ada ibu saya. Baik, jadi yang hasil bekerja sama kamu, sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Bu, terima kasih. Mungkin Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Itu Bapak dan Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tapi sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak dan Ibu untuk pertanyaan, kritik, saran atau apapun dipersilakan. Maka bagi terima kasih atas waktu. Begini Pak, untuk saya sendiri gitu ya, pada guru apapun nanti teori yang atau materi yang sudah didapatkan, itu sebagai saya sendiri gitu, mungkin bagi teman-teman juga sama materinya, tolong nanti ada yang baru informasikan lagi pada kami. Jadi berkelanjutan seperti senang-senang. Tidak putus hanya sampai di hari ini saja. Sampai di sini. terima kasih lagi. Kalau kami ya dari kegiatan guru penggerak ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masih memerlukan informasi tambahan ilmu yang sudah kami dapatkan lebih dahulu, mungkin ingin ada pelimbasannya dengan sangat senang hati begitu Bu ya. Karena sebenarnya banyak hal-hal baru, paradigma baru yang selama ini saya keliru menerapkannya. Ya karasa oh iya benar jika kia kalau kata gitu kan, dan ternyata akibatnya memang juga seperti itu ya seperti. Jadi banyak hal-hal yang memang sangat positif dari kegiatan guru penggerak ini. Sebab itu Bapak dan Ibu yang memang memenuhi persyaratan, saya sangat senang kalau Bapak dan Ibu ikut bergabung dalam program guru penggerak ini. Insyaallah manfaatnya banyak, walaupun tentu saja ada hal yang memang harus kita perbankan. Saya akan mentor sambil 10 kali dan aku bisa jadi 2 kali ini Ibu itu kan. Jadi mungkin perhatian terhadap anak muda kalian buyar atau kalau mana deh tapi cuma cari atau pernah merasa menjaga banyak tugas gitu kan, sampai hari ini belum terlaksana. Kita ada komitmen dengan semuanya, dengan keluarga begitu ya. Sebab jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga ikut bisa bergabung dengan ini, sehingga kalau banyak yang bergabung, insya Allah Bu, kalau kita punya visi yang berpikirnya keluar dari zona nyaman selama ini, jangan sampai beranggapan ngajar mah gitu-gitu karena begitu kan, lu penting mah guru mah itu murid. Nah keluar dari zona itu, insya Allah kita akan menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Begitu kan, nanti Bapak dan Ibu kita belajar juga di situ kan ada kanvas belajar. Jadi kalau selama ini kita melakukan analisis SWOT begitu kan, tapi dengan kanvas belajar beda lagi, berbasisnya pada kekuatan, sehingga kita bisa menggali potensi-potensi yang ada, sehingga sekarang ini apa nih potensinya, sehingga bisa berkembang lebih baik seperti itu. Ya, kemudian juga kita belajar menentukan visi misi seperti apa, kemudian juga konsep ini yang sekolah seperti apa, begitu kan, itu juga kita pelajari. Barangkali ada yang lain, Pak?
Tidak ada lagi ya? Ya, baik saya alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tahun depannya Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang hal-hal positif, merupakan budaya positif yang dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi kesepakatan kelas itu Ibu menginginkan kalian mengemukakan pendapat. Misalnya guru atau siswa itu harus seperti apa ya. Jadi bukan membuat dua kolom ya, di sini untuk guru, kalian maunya guru seperti apa, di sini yang merah adalah siswa. Ya, silakan siapa yang mau ke depan pertama? Seno, silakan. Kalau genong Ya, mau diguru siswa, gimana Seno? Oh, siswa. Aku salah dong. Jangan terlalu banyak surat. Ayo naik yang siswa. Ayo. Ya. Sorangannya. Ya. Kemudian. Ya. Ayo. Nah, sok silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama ya? Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Rama tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, sering tidur di kelas pas pelajaran ibu tadi. Iya. Nah, kira-kira Rama bisa nggak bercerita kepada ibu alasan apa Rama suka tidur di kelas? Karena malamnya begadang, habis begadang Bu. Begadang ngapain aja malamnya? Main HP aja. Main HP. Orang tua tahu nggak main HP? Tahu Bu. Berarti setelah orang tua tidur, Rama masih main HP? Iya. Ya. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Berarti menurut Rama dengan tidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat nggak? Melanggar Bu. Keyakinan yang mana? Tidak boleh tertidur dalam pelajaran ibu. Di kelas ya. Nah, akibatnya apa kalau tidur di kelas? Ketinggalan pelajaran oleh teman-teman. Ya, Rama berarti merasa ya hari ini sekarang sudah ketinggalan jauh dengan belajar di kelas. Yang lain belajar, Rama malah tidur. Nah, sekarang kira-kira ibu mau tanya, setelah ini hal apa yang akan Rama lakukan? Menanyakan ke teman pelajaran yang tadi tertinggal. Terus kalau untuk supaya tidak bangun kesiangan, Rama mau gimana? Tidak. Supaya tidak tidur di kelas. Mengatur waktu tidur, jam tidur, mengurangi jam begadang. Ya, jadi waktu tidurnya gimana? Dimaksimalkan. Ya, istirahat yang cukup ya. Iya. Ya, berarti Rama sudah menyadari ya. Ibu harapkan tidak terulang lagi ya. Ya, terima kasih Rama atas waktunya. Indonesia bahagia.